Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel dalam catatan Daniel. Jadi di channel ini kita membahas tentang investasi, keuangan, dan juga pengembangan diri. Nah, teman-teman dalam video kali ini kita akan bahas tentang terkait investasi Danantara dan juga INA pada PT Chandra Asri atau dengan kode saham TPIA. Jadi saham ini milik Prayogo Pangestu. Nah, bagaimana pembahasan selengkapnya? Mari kita simak bersama setelah pesan-pesan berikut. Ada banyak rumor yang mengabarkan bahwa saham TPIA itu milik Prayogo Pangestu memang mendapat kucuran dana. Tapi dari berita yang beredar memang kalau kita cermati ya memang benar adanya teman-teman ya. Jadi Danantara itu melalui INA dikabarkan menandatangani kontrak kerjasama dengan TPIA untuk proyek dalam pembuatan pabrik Aklor Alkali. Nah, jadi apa saja pilihan saham yang bisa mendapatkan exposure dari Danantara tersebut? Berdasarkan berita yang dikutip dari Reuters, teman-teman, Danantara ini melalui INA telah menandatangani nota kesepahaman dengan TPIA senilai 800 juta US dollar. Nah, perjanjian ini membuka peluang bagi Danantara dan INA untuk masuk sebagai investor dalam membangun pabrik klor alkali etilen dan di Florida. Nah, jadi pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi soda api 400 ribu ton per tahun, serta 500 ribu ton etilen glikloida. Nah, faktanya teman-teman, sebenarnya INA ini udah tanda tangan nota kesepahaman untuk mengembangkan proyek ini sejak April 2023. Sejak itu sebenarnya INA ini bersama dengan calon investor internasional sudah menjajaki pada saham PT Chandra Asri Alkali. Jadi anak perusahaan TPIA yang memang ini perusahaan cangkang untuk investasi dalam pengembangan pabrik klor alkali skala dunia. Jadi TPIA ini sebenarnya telah menandatangani perjanjian basic engineering dan juga licensing dengan Asahi Kasei Corporation dari Jepang. Jadi dari pihak INA ini mengungkapkan keputusan berinvestasi itu udah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kaustik soda secara signifikan. Bahkan teranyar kalau kita mendengarkan teman-teman TPIA ini udah menyiapkan capex senilai 6,3 triliun yang akan digunakan untuk bangun pabrik alkali. Jadi total nilai proyek itu mencapai 15 triliun. Nah, targetnya akan rampung pada 2027. Tapi kita kalau investasi melihat prospek ya teman-teman. Tentu saja target ini belum berubah dari periode pertama pembangunan yang proyek yang dicanangkan. Sebenarnya kalau kita ketahui secara detail ya belum ada gitu ya. Apakah Danantara ini 100% dari modal 800 juta US dollar tadi atau sekitar 13% atau setara 3 triliun. Apakah mereka masuk 100% di dana investasi tadi? Nah, kita belum tahu pasti. Namun untuk yang pastinya TPIA memang menjadi saham yang akhirnya masuk dengan cerita kehadiran Danantara dan saham TPIA ini tentu saja udah lompat gitu ya teman-teman. Dan dampak dari itu ada 4 BUMN yang menunggu bantuan Danantara. Di luar TPIA ini ada BUMN yang berpotensi menerima dana dari Danantara. Nah, yang pertama kita akan bahas saham Gia. Jadi saham di sektor penerbangan ini sempat berdiskusi dengan Danantara untuk suntikan dana 500 juta US dollar atau setara 8,15 triliun. Kesepakatannya ini teman-teman kalau kita perhatikan sebenarnya ini untuk pendanaan awal. Jadi mereka masuk ke maskapai berbiaya rendah milik Gia yakni Citylink. Nantinya juga akan digunakan untuk mengoperasikan sekitar 12 pesawat Citylink. Di sisi lain pemerintah juga udah mempertimbangkan memindahkan Citylink ke Pertamina yang punya maskapai Pelita Air. Jadi pembicaraannya memang belum final. Namun Gia sendiri berencana melakukan RUPS pada 30 Juni ini. Materinya tentu saja salah satunya ini rancangan restrukturisasi dan penyehatan perseroan. Kemudian yang kedua ada saham Krakatau Steel, ini saham baja gitu ya. Digadang-gadang sebenarnya memang mendapatkan dana dari Danantara juga, meskipun memang belum ada rencana detail terkait hal ini. Jadi Krakatau Steel ini udah akan RUPS pada 25 Juni ini, dan dalam materi RUPS ada mata acara yang berkaitan dengan potensi penambahan modal dari Danantara.
Nah, selain itu teman-teman, Kras juga menjadi salah satu BUMN yang kondisinya lagi cukup sulit. Perseroan ini punya hutang berbunga 1,5 miliar US dollar. Jumlah ini 3 kali lipat dari ekuitas. Ya, kalau kita perhatikan kondisinya juga lagi merugi. Jadi dengan total rugi sekitar 15 juta US dollar, Krakatau Steel ini sebenarnya mesti juga membayar cicilan hutang sekitar 33 juta US dollar pada satu periode kuartal atau bisa mencapai 120 jutaan dalam satu tahun. Nah, jadi di sisi lain sumber kas dan setara kas perseroan ini hanya sekitar 160 jutaan US dollar. Tentu saja ini mereka belum mampu memenuhi uang tunai untuk operasional bisnisnya. Hingga kuartal 1 2025, kas operasi mereka ya sekitar negatif gitu ya, 10,99 juta US dollar. Nah, emiten baja yang satu ini memang sedang terpukul akibat kebijakan Amerika yang menetapkan tarif baja dan sampai aluminium 50%. Hal ini memukul kinerja Krakatau Steel yang memang sedang menghadapi tekanan. Dalam keterangan resminya sebenarnya Krakatau Steel ini akan mengandalkan anak usaha untuk mencapai target kinerja 2025. Dan target mereka bisa tembus 1,7 juta ton atau naik 135% dibandingkan sebelumnya. Nah, yang menarik lagi ada saham sektor kesehatan. Nah, saya coba ke saham sektor kesehatan teman-teman ya. Jadi ada Kimia Farma dan juga Inaf atau Indofarma. Nah, untuk Indofarma sendiri teman-teman kalau kita perhatikan dari saham kesehatan ini mereka akan restrukturisasi dengan 11 bank. Terkait dengan Kimia Farma sebenarnya utang mereka itu sekitar 11 triliun. 5,7 triliun utang bank dan 4 triliunnya itu sifatnya jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, mereka juga restrukturisasi dengan melakukan diversifikasi portofolio bisnis. Jadi ke depannya KF tidak sekedar fokus ke obat generik, tapi juga obat non-generik. Harapannya dengan begitu bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik. Lalu dari sisi bisnis, segmen value added service mereka juga sebenarnya bukan sekedar layanan apotik dan farmasi, tetapi bisa berkolaborasi dengan pihak lain untuk komersial data yang dimiliki. Nah, selain KF dan INAP juga sebenarnya mereka tergantung holding farmasi yaitu Bio Farma dalam proses penyelesaian permasalahan. Kalau kita perhatikan, INAP juga sedang menyelesaikan proses hukum terkait dengan dugaan fraud dalam internal perseroan. Sebenarnya ya kedua emiten sektor kesehatan ini bisa dibilang sangat bermasalah gitu ya. Nah, sementara Danantara ini mengungkapkan rencana investasi di sektor kesehatan. Namun di sisi lain, INAP mengaku tengah berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan Danantara terkait dengan kebutuhan. Ya, tentu saja belum ada berita resmi dari hasil tersebut. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita kali ini, teman-teman? Nah, pertama, Danantara memang udah banyak menerima tawaran untuk investasi. Beberapa udah realisasi, seperti misalnya proyek Titan dan Dragon milik Indonesia Battery Corporation yang terafiliasi dengan Antam. Di luar itu juga sudah memburu potensi dana seperti PGO yang akan ekspansi panas bumi hingga sektor properti. Kemudian kalau kita hitung dari dividen BUMN total uang yang dipegang Danantara itu sekitar 60 hingga 70 triliun. Jadi wajar kalau BUMN ini butuh uang hingga proyek untuk menjadi prioritas dalam menunggu sebenarnya itu jalan pintas dari Danantara, teman-teman. Nah, jalan pintasnya ini Danantara langsung berinvestasi gitu ya. Tapi secara umum cerita investasi Danantara ini sifatnya sentimen jangka pendek, teman-teman ya. Nggak akan berpengaruh signifikan terhadap harga. Nah, alasannya memang Danantara masuk ke proyek real ini bukan ke sahamnya juga. Jadi gitu, teman-teman. Sehingga jika ada fluktuasi di harga saham dalam sentimen Danantara ini, ya kalau kita udah hold dari harga bawah, ya kita tinggal nikmati. Kalau perlu take profit itu ya. Ketika harga saham ini mulai tanda-tanda mengalami penurunan drastis. Dan sebaliknya kalau kita belum punya, ya harga udah terlanjur tinggi gini, ya kita wait and see aja. Ukur peluang dan risiko. Daripada kita ngejar harga, ya bakalan akan mendapat rugi gitu ya. Oke teman-teman, demikian diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.